Prajurit Ukraina ini asik narkoboy setelah tembak warga sipil. Akhirnya Rusia tangkap prajurit bersenjata ini. Hurrah! Seorang prajurit angkatan bersenjata Ukraina ditangkap usai menembak pemukim warga. Sosok prajurit tersebut terekam kamera dan videonya diunggah di media sosial Facebook Indonesia Rusia Cyber Force Minggu 3 April. Dalam video tersebut wajah dari prajurit yang tidak disebutkan identitasnya itu nampak lesu dan lemas. Diketahui prajurit tersebut dibawa pengaruh obat-obatan alias mengkonsumsi narkoba. Ia juga terlihat babak belur seperti habis dipukuli. Disebutkan pada keterangan unggahan ia ditangkap dan dimasihkan dalam tahanan usai menembaki pemukiman warga di Mariupol. Ia mengaku tidak sadarkan diri saat mengarahkan tembakannya pada pemukiman warga. Tidak hanya itu, ia juga menyebutkan hanya menjalani perintah untuk tetap berperang. Rusia klaim melenyapkan 51 situs militer Ukraina dalam satu malam. Pasukan Dirgantara Rusia telah menyerang 51 sasaran militer Ukraina dan semalam, termasuk 2 kluster artileri dan 2 sistem roket peluncuran ganda. Hal ini diungkapkan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konasenkov. Pada malam hari, penerbangan strategis pasukan Dirgantara Rusia telah menyerang 51 fasilitas militer Ukraina. Mereka termasuk 4 pos komando, 2 sistem peluncuran sistem rudal permukaan ke udara OSA AKM di sekitar komunitas Bersenkovo dan juga Slasias, ujar Konasenkov dikutip dari TASS. 2 baterai artileri, 2 sistem roket peluncur ganda, 4 artileri lapangan dan gudang rudal di sekitar komunitas Konstantinovka dan juga Krestice, serta 32 pos pertahanan dan area konsentrasi peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Lanjutnya, menurutnya, Angkatan Bersenjata Rusia telah menghilangkan kilang minyak dan 3 depot atau depot bahan bakar dan pelumas di dekat Odessa menggunakan rudal laut dan udara presisi tinggi. Pagi ini, sebuah kilang minyak dan 3 depot bahan bakar dan pelumas yang memasok bahan bakar untuk kelompok pasukan Ukraina ke arah Nikolaev dieliminasi menggunakan rudal laut dan udara presisi tinggi, katanya. Ia juga menjelaskan Angkatan Bersenjata Rusia telah melenyapkan 125 pesawat tempur, 88 helikopter dan 383 drone sejak awal operasi militer khusus ini di Ukraina. Secara keseluruhan sejak awal operasi militer khusus, 125 pesawat tempur dan 88 helikopter dan 383 kendaraan udara tak berawak, 221 sistem rudal permukaan ke udara, 1.903 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 207 sistem roket multi peluncur, 805 persenjataan dan mortir artileri lapangan, serta 1.781 unit peralatan otomotif militer khusus telah dieliminasi, katanya. Menurutnya, hari ini sistem pertahanan udara pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 drone Ukraina di sekitar komunitas Kudraska dan juga Sufrovka. Ukraina dalam bahaya, Rusia siapkan serangan gelombang kedua. Perang Rusia-Ukraina sepertinya memang masih akan berlanjut. Seorang jurnalis yang diketahui bernama Anton Motolko memberikan kesaksian meningkatnya aktivitas militer Rusia di wilayah Gomel, Belarus, Minggu 3 April 2022. Motolko yang merupakan seorang fotografer dan blogger asal Belarus menyebut puluhan kendaraan angkatan bersenjata Federasi Rusia sudah berada di Gomel. Lebih lanjut, Motolko mengatakan pergerakan puluhan kendaraan militer Rusia ke Gomel sudah berlangsung sejak Sabtu 2 April.
Sekitar 20 menit kendaraan militer Rusia yang ditandai dengan huruf V memasuki Gomel setelah menempuh perjalanan dari ibu kota Minsk. Sehari setelahnya, sejumlah kendaraan lapis baja militer Rusia dan truk pengangkut personil, amunisi dan logistik melintas jalan raya M5 menuju Gomel. Lebih banyak peralatan militer Rusia tiba ke wilayah Gomel, Belarus yang menunjukkan rotasi pasukan dibandingkan dengan penarikan dari Belarus, ucap Motolko dikutip Viva Militer dari Pravda. Jika pasukan Rusia tetap di Belarus, itu tidak akan menyelesaikan masalah bagi Ukraina dan situasi di Belarus akan menjadi jauh lebih buruk. Peningkatan aktivitas militer di Belarus diyakini merupakan bagian dari strategi Rusia untuk melancarkan serangan gelombang kedua ke Ukraina. Jika Rusia kembali menginvasi Ukraina, prediksi Presiden Volodymyr Zelensky terbukti benar. Jelang Ramadan, Israel serang tepi barat, 2 warga Palestina tewas, 15 terluka. Setidaknya 2 warga Palestina tewas pada hari Kamis dalam serangan Israel di tepi barat. Hal itu dikonfirmasi langsung pihak berwenang Palestina pada AFP. Insiden tewasnya warga Palestina itu terjadi pasca serangkaian serangan mematikan di Israel. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan seorang anak berusia 17 tahun dan 23 tahun, keduanya laki-laki, dibunuh oleh pasukan pendudukan Israel selama serangannya ke Jenin. 15 orang lainnya juga terluka. Militer Israel mengatakan pasukannya mendapat kecaman dari warga Palestina ketika mereka berusaha menangkap tersangka teroris di Jenin. Mereka menambahkan bahwa salah satu tentaranya terluka selama operasi tersebut. Bentrokan itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan menjelang bulan puasa Ramadan, menyusul serangan di Israel di mana 11 orang Israel tewas dalam 2 minggu terakhir. Kamis pagi, anggota parlemen sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir melakukan kunjungan provokatif ke Komplek Al-Aqsa di Yerusalem. Sepanjang malam, Hamas mengancam saya dan mengatakan bahwa saya berada di garis tembak dan mengatakan kepada saya untuk tidak datang ke sini. Saya katakan kepada juru bicara Hamas untuk tutup mulut, katanya, merujuk pada kelompok Islam yang menguasai jalur Gaza. Israel merebut tepi barat dari Yordania dalam perang 6 hari tahun 1967. Sejak saat itu, mereka telah membangun serangkaian pemukiman di seluruh wilayah yang dianggap ilegal menurut hukum internasional. Tetapi wilayah ilegal saat ini merupakan rumah bagi sekitar 475.000 warga Israel.